Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang interaksi sosial dan konflik sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun Anda berada, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, contohnya lingkungan sekitar. Ciri dari interaksi sosial: yang pertama, jumlah pelaku dari interaksi lebih satu orang. Oleh karenanya, interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Yang kedua, adanya komunikasi menggunakan simbol. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dalam interaksi sosial harus ada dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Hal ini dalam sikap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dari kerjasama. Kerjasama itu sendiri merupakan suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok yang bekerja sama saling menolong satu dengan yang lain, contohnya bergotong royong. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu penyesuaian diri terhadap individu dengan kelompok yang semulanya saling bertentangan untuk mengurangi perbedaan pandangan pendapat atau pertentangan serta mencegah terjadinya konflik. Adapun interaksi sosial disosiatif merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah pada konflik dan perpecahan antara individu maupun dengan kelompok, yang berisikan tentang kompetisi, yang merupakan persaingan atau bentuk interaksi sosial yang dimana orang-orang tersebut atau kelompok berlomba untuk meraih tujuan yang sama. Kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial yang bersikap untuk menentang tentang tersembunyi dengan adanya perselisihan atau konflik terbuka. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial merupakan suatu pertikaian, yaitu bentuk interaksi sosial yang terjadi karena perbedaan paham atau kepentingan antara individu dengan kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman kekerasan oleh kontak fisik antara pihak yang lain dengan pihak yang lainnya. Konflik sosial merupakan pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di mana perilaku tersebut dialami oleh lebih dari satu orang, di mana salah satu pihak tersebut ingin menyingkirkan pihak lain. Dampak dari konflik yaitu dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi pertentangan antara aspek satu dengan aspek yang lainnya. Sumber dari potensi konflik itu sendiri terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Adapun dampak secara langsung yang memiliki rentang kehidupan yang berbeda, adanya perubahan kepribadian, hancurnya harta benda, dan adanya korban jiwa. Pendidikan terhambat. Adapun dampak secara yang tidak langsung. Dampak tidak langsung merupakan dampak yang dirasakan oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam sebuah konflik tersebut. Dampak negatif dari suatu konflik. Yang pertama, terjadinya gangguan psikologi. Yang kedua, gangguan fisik. Dan yang ketiga, gangguan tingkah laku. Dan yang keempat, timbulnya stres terhadap lingkungan sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya atas nama Sri Maina dengan NIM 105381101419. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada adik-adik kalian untuk bergabung di prodi kami. Kata orang, apa sih kelebihan kuliah di jurusan sosiologi? Nah, menurut pendapat saya pribadi, sosiologi memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Serta kalian akan mengasah kemampuan analitik dan penalaran, belajar berkomunikasi, terbiasa dengan hal-hal yang detail, belajar memecahkan masalah, memiliki kemampuan dalam melihat suatu masalah dengan perspektif yang berbeda, dan memiliki sifat objektif, serta memiliki soft skill atau kemampuan bersosialisasi yang sangat berguna ketika terjun terhadap masyarakat. Nah, halo sahabat sosiologi, kalian akan sadar bahwa dinamika sosial masyarakat itu sangatlah penting untuk dikaji yang tidak akan habis-habisnya mendapatkan ide dari fenomena sosial itu sendiri.